Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dari kelas IF23B. Di sini kami akan menjelaskan program yang telah kami buat. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Rizky Febrian dengan NIM 2301020094. Lalu ada Ardi Muhammad dengan NIM 2301020001. Lalu yang terakhir ada Muhammad Sakti Gabita dengan NIM 2301021131. Sebelum saya menjelaskan program yang kami buat, pertama saya akan menjelaskan sedikit materi terlebih dahulu, yaitu mengenai linked list. Linked list adalah struktur data yang menyimpan sejumlah objek data secara terurut, memungkinkan penambahan, pengurangan, dan pencarian elemen secara efektif, terdiri dari serangkaian elemen yang disebut node. Setiap node menyimpan data dan memiliki referensi atau pointer ke node berikutnya. Tidak seperti array, elemen-elemen dalam linked list tidak disimpan di lokasi memori yang berurutan, melainkan mengandung referensi ke elemen berikutnya. Hal ini memungkinkan linked list tumbuh secara dinamis dan efisien dalam hal penambahan dan penghapusan elemen. Lalu linked list juga memiliki beberapa jenis. Jenis pertama yaitu single linked list. Single linked list adalah struktur data yang terdiri dari serangkaian elemen yang masing-masing terhubung ke elemen berikutnya. Setiap elemen atau node berisi bagian data dan pointer ke node berikutnya. Lalu yang kedua ada double linked list. Double linked list adalah struktur data dengan serangkaian elemen yang disebut node, masing-masing menyimpan data alamat node sebelumnya dan alamat node berikutnya, memungkinkan pergerakan maju dan mundur dalam daftar. Lalu yang ketiga ada circular linked list. Circular linked list adalah jenis linked list di mana tail node terakhir memiliki pointer yang menunjuk ke dalam kembali ke head node pertama, membentuk siklus tertutup. Dalam circular linked list, traversal dapat dilakukan secara berurutan, mulai dari head hingga tail dan kembali lagi ke head. Lalu yang terakhir ada multiple linked list. Multiple linked list adalah struktur data yang menggunakan lebih dari satu linked list untuk mengatur data. Biasanya ini digunakan untuk memodelkan skenario di mana setiap elemen dari linked list pertama menunjuk ke linked list kedua, dan seterusnya. Lalu kita memasuki penjelasan program. Nah, tema pada program yang kami buat adalah implementasi dari sebuah program untuk mengelola pesanan di sebuah kafe dengan menggunakan link list circular. Alasan program ini dibuat karena bertujuan untuk mempermudah pada sebuah kafe atau restoran. Lalu program ini dipergunakan untuk kasir, jadi kasir dapat lebih mudah menambahkan pesanan yang dipesan oleh customer. Lalu ada struct order. Struct atau struktur adalah tipe data yang memungkinkan pengelompokan variabel dengan tipe yang berbeda menjadi satu kesatuan. Hal ini mempermudah pengelolaan data yang terkait satu sama lain. Nah, lalu penjelasan codingan di samping. Struct order digunakan untuk menyimpan informasi pesanan. Setiap pesanan menyimpan nama pelanggan, customer name, nomor meja, table number, item makanan yang dipesan, food item, dan pointer ke pesanan berikutnya. Selanjutnya ada kelas circular linked list. Kelas circular linked list adalah representasi dari linked list circular yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola pesanan. Kelas ini terdiri dari atribut dan metode untuk berbagai operasi seperti menambah, menghapus, dan menampilkan pesanan. Alasan menggunakan kelas pada program ini ialah dengan menggunakan kelas kode menjadi lebih terorganisir dan mudah dipelihara. Nah, untuk penjelasan codingan ini, circular linked list adalah nama kelas untuk mengelola linked list circular. Atribut tail di bagian private adalah pointer ke node terakhir dalam linked list. Order tail mendeklarasikan tail sebagai pointer ke struktur order yang menyimpan informasi pesanan. Tail bertindak sebagai penanda node terakhir dalam linked list circular, memungkinkan traversal dari akhir ke awal. Konstruktor circular linked list menginisialisasi tail dengan null, menunjukkan bahwa linked list awalnya kosong tanpa node. Selanjutnya ada bool is empty. Bool is empty adalah sebuah fungsi yang mengembalikan nilai boolean yaitu true atau false dan digunakan untuk memeriksa apakah linked list kosong. Fungsi ini akan mengembalikan true jika tidak ada node yang ditunjuk oleh tail, pointer ke node terakhir dalam linked list, dan false jika sebaliknya. Nah, untuk penjelasan codingan di samping, return tail sama dengan null. Ini adalah ekspresi pengembalian yang mengevaluasi apakah tail pointer ke node terakhir sama dengan null. Jika tail adalah null, itu berarti tidak ada node dalam linked list. Sehingga fungsi mengembalikan true. Jika tail bukan null, itu berarti ada setidaknya satu node dalam linked list. Sehingga fungsi mengembalikan false. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ardi. Ardi, dipersilahkan. Oke, selanjutnya ada add order at beginning. Dalam operasi ini, kita membuat sebuah node baru, mengisi datanya, dan mengatur pointer node baru untuk menunjuk ke node yang saat ini menjadi head. Selanjutnya, kita mengubah pointer head untuk menunjuk ke node baru ini, sehingga node baru menjadi head baru.
Penjelasan program di atas, sebuah objek order baru dapat dibuat dengan menggunakan operator new. Informasi pelanggan, nomor meja, dan item makanan disimpan dalam not baru ini. Fungsi isEmpty mengecek apakah linked list kosong. Jika kosong, not baru diatur sebagai tail, dan tail menunjuk next menunjuk ke tail sendiri. Membentuk linked list sirkular dengan satu not. Not baru ditambahkan di depan not pertama, tail menunjuk next. New order menunjuk next menunjuk ke not pertama. Tail menunjuk next. Tail menunjuk next diatur ke not baru, new order, menjadikan not baru sebagai not pertama dalam linked list. Selanjutnya ada add order at middle. Dalam operasi ini, kita membuat sebuah not baru, mengisi datanya, dan mencari posisi yang tepat di mana not baru harus ditambahkan. Selanjutnya, kita mengatur pointer not baru untuk menunjuk ke not setelahnya, dan pointer not sebelumnya untuk menunjuk ke not baru. Penjelasan programnya, jika posisi kurang dari atau sama dengan satu atau linked list kosong, fungsi add order beginning dipanggil untuk menambahkan pesanan di awal dan keluar. Objek order baru dibuat dengan operator new. Informasi pelanggan, nama, nomor meja, dan item makanan disimpan dalam not baru ini. Pointer kur diinisialisasi ke not pertama, tail menunjuk next. Variabel counter melacak posisi saat ini. Loop while memindahkan kur ke not sebelum posisi yang diinginkan hingga counter mencapai posisi -1 atau kur mencapai tail. Setelah posisi ditemukan, new order menunjuk next menunjuk ke not setelah kur. Kur menunjuk next menunjuk ke not baru new order menyisipkan not baru di posisi yang diinginkan. Jika karena ada tail diperbarui ke new order, menunjuk not baru ditambahkan sebelum not terakhir. Selanjutnya ada add order at end. Dalam operasi ini, kita membuat sebuah not baru, mengisi datanya, dan mengatur pointer not terakhir dalam linked list untuk menunjuk ke not baru. Jika linked list masih kosong, maka not baru akan menjadi head. Penjelasan program di atas, sebuah objek order baru dibuat menggunakan operator new. Informasi pelanggan, nomor meja, dan item makanan disimpan dalam not baru ini. Jika linked list kosong, diperiksa dengan fungsi isEmpty. Not baru dijadikan tail dan tail menunjuk next. Menunjuk ke tail itu sendiri, membentuk linked list sirkular dengan satu not. Pointer new node menunjuk next diatur untuk menunjuk ke node pertama dalam linked list. Node yang ditunjuk oleh tail menunjuk next. Pointer tail menunjuk next diatur untuk menunjuk ke node baru, new order. Menyisipkan node baru setelah node terakhir saat ini. Tail diperbarui untuk menunjuk ke node baru, menjadikannya node terakhir dalam linked list sirkular. Selanjutnya ada delete order. Operasi delete order adalah metode untuk menghapus node dari linked list dengan memperbarui pointer dari node sebelumnya untuk menunjuk ke node setelahnya. Memastikan node yang dihapus tidak lagi terhubung ke linked list. Implementasinya bervariasi berdasarkan posisi node yang dihapus, awal, akhir, atau tengah. Penjelasan programnya, yang pertama, pengecekan kosong. Fungsi memeriksa apakah linked list kosong dengan isEmpty. Jika kosong, tampilkan pesan dan keluar. Inisialisasi. Jika tidak kosong, inisialisasi current ke node pertama dan previous ke tail. Iterasi node. Iterasi melalui setiap node hingga mencapai kembali tail. Jika node cocok dengan nama pelanggan dan nomor meja, maka node dihapus. Jika node pertama tail menunjuk next diatur ke node berikutnya. Jika bukan node pertama, previous menunjuk next diatur ke current next. Pengecekan node terakhir. Setelah iterasi, periksa node terakhir tail. Jika cocok. Jika hanya ada satu node, tail diatur ke 0. Jika lebih dari satu node, tail menunjuk next diatur ke node berikutnya. Yang terakhir, pesan konfirmasi. Menampilkan pesan konfirmasi bahwa pesanan telah dihapus. Selanjutnya akan dibacakan oleh M. Sakti Gabita. Selanjutnya saya akan menjelaskan that order at beginning. Dalam operasi ini, kita mengubah pointer head untuk menunjuk ke node kedua dalam linked list, sehingga node pertama akan terlepas dari linked list. Di sini saya akan menjelaskan program delete order at beginning. Fungsi ini memeriksa apakah linked list kosong. Jika iya, mencetak jika tidak ada pesanan yang dapat dihapus dan keluar. Kemudian menghapus node yang ditunjuk oleh tem. Jika hanya satu node, tail diatur ke 0. Jika lebih dari satu, tail menunjuk next, diatur ke node kedua. Setelah penghapusan, mencetak pesanan di node awal telah dihapus untuk konfirmasi. That order at position. Dalam operasi ini, kita mencari posisi
note yang ingin dihapus, mengubah pointer note sebelumnya untuk menunjuk ke note setelahnya, sehingga note yang dihapus akan terlepas dari linked list. Di sini saya akan menjelaskan screenshot program delete order at position. Fungsi ini memeriksa apakah linked list kosong atau posisi yang diberikan kurang dari 0. Jika ya, panggil delete order at beginning dan keluar. Inisialisasi current ke node pertama atau tail menunjuk next dan previous ke tail. Loop mencapai node pada posisi yang diinginkan dengan previous menunjuk ke node sebelum current. Jika current menunjuk ke tail, panggil delete order at end. Jika tidak, previous menunjuk next diatur ke current menunjuk next untuk menghapus node di posisi tersebut. Node current dihapus lalu cetak pesan konfirmasi. Delete order at end. Dalam operasi ini, kita mencari node terakhir dan mengubah pointer node sebelumnya untuk menunjuk ke 0, sehingga node terakhir akan terlepas dari linked list. Di sini saya akan menjelaskan program delete order at end. Fungsi ini memeriksa apakah linked list kosong dengan is empty. Jika kosong, mencetak tidak ada pesanan yang dapat dihapus. Dan keluar, jika tail menunjuk ke dirinya sendiri, hanya ada satu node. Node itu dihapus. Tail diatur ke 0. Log while mencapai node sebelum node terakhir. Previous selalu menunjuk ke node sebelum current. Previous menunjuk next diatur ke node pertama. Melewati node terakhir. Node terakhir dihapus. Tail diatur ke previous. Pesan konfirmasi dicetak. Display order. Fungsi display order berfungsi untuk menampilkan semua pesanan yang tersimpan dalam linked list kalkular. Proses ini melibatkan literasi melalui setiap node dalam linked list dan mencetak informasi yang relevan. Fungsi ini penting untuk memberikan gambaran lengkap kepada pengguna tentang status pesanan saat ini dalam sistem. Di sini ada penjelasan program display order. Fungsi ini memeriksa apakah linked list kosong dengan is empty. Jika ya, mencetak tidak ada pesanan dalam daftar dan keluar. Tem diinisialisasi ke node pertama atau TL menunjuk next. Loop do while menelusuri semua node. Dalam setiap literasi, info pesanan dari node tem dicetak. Kemudian tem diperbarui ke node berikutnya. Atau tem sama dengan tem menunjuk next. Loop berlanjut hingga tem kembali ke node pertama. Setelah semua pesanan ditampilkan, cetak baris baru untuk jeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Febrian. Selanjutnya saya akan menjelaskan inti mainnya. Di sini ada screenshot programnya. Nah, ini di bagian program terdapat sebuah loop dual yang menjalankan menu utama program. Pertama-tama, program menampilkan opsi menu kepada pengguna seperti menampilkan menu makanan, menambahkan pesanan di awal, di tengah, atau di akhir daftar, menghapus pesanan, serta menampilkan pesanan. Setelah menampilkan menu program, meminta pengguna untuk memilih opsi yang diinginkan. Selanjutnya terdapat struktur switch cache yang menangani pilihan pengguna. Setiap opsi memiliki implementasi sesuai dengan kebutuhan, seperti menambahkan pesanan ke dalam daftar, menghapus pesanan, atau menampilkan pesanan yang sudah ada. Loop dual ini berjalan terus-menerus sehingga pengguna memilih opsi untuk keluar dari program, yaitu opsi nomor 10. Setelah itu, program selesai dan berakhir. Lalu, ini ada dokumentasi dari kelompok kami. Nah, mungkin sekian aja dari presentasi kelompok kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.